Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian? Masih semangat dong tentunya. Nah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Esa Cahyani Putri, kemudian ada Andriko Putra dan Ananda Yusuf akan menyampaikan materi mengenai media sosial dan masyarakat berjejaring. Adapun yang akan kami bahas meliputi apa itu masyarakat berjejaring, bagaimana karakteristik masyarakat berjejaring, apa itu komunitas virtual, dan manfaat dari komunitas virtual itu sendiri. Memasuki materi yang pertama adalah mengenai network society atau masyarakat berjejaring. Mungkin teman-teman semua udah gak asing ya dengan istilah ini. Jadi, apa sih sebenarnya network society itu? Nah, network society atau secara umum dikenal sebagai masyarakat berjejaring merupakan istilah yang muncul untuk mendefinisikan kondisi masyarakat saat ini. Istilah ini tuh muncul diakibatkan oleh adanya perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Masyarakat berjejaring melakukan tindakan seperti memproses, mengolah, menerima, dan bersaing menggunakan logika berjejaring, di mana hal tersebut menjadikan seseorang memiliki kemampuan untuk memperluas tindakan menjadi lebih bersifat global. Nah, menurut Manuel Castells, masyarakat berjejaring atau network society merupakan struktur ontologi masyarakat kontemporer yang dipicu oleh hadirnya dan masifnya penggunaan teknologi informasi sebagai sarana pertukaran informasi, pesan, dan pengetahuan menggunakan media baru yang ada sekarang. Materi selanjutnya adalah mengenai karakteristik dari masyarakat berjejaring. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat berjejaring. Yang pertama adalah jaringan perusahaan, di mana menekankan pada perubahan praktik kerja dan pola kerja yang terjadi di era sekarang. Pekerjaan yang berhubungan dengan informasi secara besar-besaran telah meningkat di seluruh masyarakat. Perubahan itu menuntut masyarakat harus terbiasa untuk menjadi fleksibel dalam apa yang mereka lakukan. Yang kedua ada konsekuensi budaya. Dalam masyarakat jaringan yang dinamis, timbul konsekuensi budaya yang berdampak negatif kepada masyarakat yang disebabkan oleh perubahan teknologi, seperti konten dalam jaringan internet yang menyimpang dari budaya, contohnya pornografi dan neofasis, terus ada konten dalam televisi yang menyajikan siaran terpusat kepada masyarakat homogen. Nah, di sisi lain, perubahan teknologi juga berdampak positif terhadap masyarakat jaringan, seperti pemanfaatan media internet untuk pengiriman email. Yang ketiga ada ruang arus. Nah, informasi itu kan mengalir menjadi pusat organisasi masyarakat. Tempat-tempat yang berbeda dan terlempar jauh dapat menjadi terintegrasi dalam jaringan internasional yang menghubungkan sektor paling dinamis. Kemudian ada timeless time. Nah, teknologi informasi komunikasi ini tanpa henti memusnahkan waktu, mengkompresi dan juga menghilangkan peruntutan waktu. Misalnya di pasar keuangan global, perang, teknik reproduksi baru, kesehatan. Nah, timeless time ini mencirikan fungsi penguasa dari kelompok sosial. Selanjutnya yang kelima adalah kekuatan identitas. Nah, identitas semakin mengalami kemunduran karena tren globalisasi dan masyarakat jaringan. Jadi misalnya negara terancam dengan tekanan persaingan global seperti tenaga kerja asing yang lebih murah. Kemudian yang terakhir ada meritokrasi. Nah, meritokrasi sendiri adalah bentuk pemerintahan atau administrasi di mana pemimpin dipilih berdasarkan prestasi atau kemampuan mereka. Nah, contohnya dapat dilihat bahwa kapitalisme saat ini tuh banyak dipimpin oleh orang-orang dengan modal informasi yang banyak, sementara pemilikan modal ekonomi tidak lagi mencukupi untuk mengontrol kekuasaan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mas Andriko. Saya Andriko Putra Bagaskara NIM 20102010076 akan menjelaskan tentang komunitas virtual.
Pengertian komunitas virtual adalah kumpulan atau kelompok orang yang muncul berdasarkan adanya kepentingan yang sama oleh berbagai pihak dan timbulnya interaksi secara berkesinambungan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunitas tersebut. Contoh komunitas virtual. Pada prinsipnya, komunitas virtual merupakan sebuah forum di mana para anggotanya saling bebas berhubungan dengan mengeluarkan pendapat. Yang terjadi di dalam komunitas virtual adalah sebuah mekanisme pembelajaran karena masing-masing anggotanya berkomunikasi mengenai hal-hal tertentu. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Komunitas virtual para pengacara yang saling mendiskusikan berbagai kasus-kasus hukum. 2. Komunitas virtual para programmer yang membahas teknik-teknik pemrograman yang baik dan berkualitas. 3. Komunitas virtual para pengembang software yang membahas dan mengembangkan software open source. Prinsipnya adalah bahwa seseorang yang berniat untuk berpartisipasi di dalam sebuah komunitas virtual jika yang bersangkutan memiliki permasalahan tertentu. Dengan berpartisipasi di dalam komunitas virtual, yang bersangkutan biasanya mengharapkan adanya jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi melalui interaksi dengan anggota-anggota yang lain. Manfaat dari komunitas virtual. Yang pertama, bermain musik di dunia virtual. Musik merupakan hal yang tidak asing untuk diperbincangkan. Semua orang yang normal pasti suka mendengarkan ataupun hampir semua orang pernah memainkan alat musik. Bermain musik di dunia virtual secara sederhana dapat dengan mudah dipelajari dengan membunyikan tuts-tuts nada dan menghafalnya. Atau kita juga dapat memainkan lagu yang sesuai dengan irama di mana aslinya di dunia nyata. Yang kedua, komunikasi bisa terjalin dengan baik. Komunikasi yang terjadi tidak menggunakan biaya yang mahal untuk mendapatkan informasi yang banyak, juga bisa menemukan teman atau relasi baru. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua.